Oke, em, oke Mbak Hening izin dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Molor banget malam ini ya. Oke, materi kita malam ini adalah pembangunan sebagai proses perubahan dalam kesinambungan masyarakat. Nah, kita langsung ya ke bentuk perubahan. Jadi, perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah itu disebut juga sebagai pembangunan ya. Jadi, tadi kita di sini membahas tentang pembangunan, yaitu pembangunan adalah salah satu bentuk dari perubahan. Yang apa? Yang dilakukan secara terencana dan terarah itu disebut pembangunan ya. Tadi. Nah, dengan kata lain, pembangunan dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan, seperti yang sudah sampaikan tadi. Ini artinya perubahan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Nah, perubahan bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman dulu ya. Oke, Mbak Karisma izin ya. Oke, nanti bisa mendengarkan recordnya. Lanjut ya. Jadi perubahan itu bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu gitu, sejak zaman dahulu ya. Namun perubahan yang bersifat direncanakan itu, yang direncanakan bagi manusia atau kita sebut sebagai pembangunan itu, sebagai bangsa dimulai sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus 45 ya, 1945 ya. Jadi gini Mbak, jadi ketika kita membicarakan perubahan, sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah melakukan perubahan ya, karena sebagai makhluk hidup ya jelas ya melakukan perubahan sudah sejak zaman dulu gitu kan. Namun kita sekarang membahas tentang perubahan, tentang pembangunan yang merupakan salah satu bentuk dari perubahan. Kapan sih Indonesia mulai melakukan pembangunan gitu kan? Mulai melakukan perubahan yang direncanakan gitu kan. Nah, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu memulai suatu perubahan yang dengan perencanaan atau pembangunan itu sejak menyatakan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, mulai saat itu bangsa Indonesia telah menyatakan kehidupan masyarakat yang merdeka ya, bersatu, berdaulat itu kan, dan bebas dari pengaruh bangsa lain. Nah, bangsa Indonesia berhak mengubah nasibnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ada di masyarakat Indonesia tadi. Nah, untuk itu ditetapkan Undang-Undang sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi atau falsafah hidup bangsa. Oke, bisa dilihat di screen ya. Untuk melanjutkan kesinambungan masyarakat Indonesia, terus dilakukan perubahan dan pembangunan. Nah, pembangunan yang dilaksanakan dapat dibedakan menjadi 6 periode nih. Ini yang pembangunan yang halo, Mbak Naisha nggak ada suaranya. Mbak Ani sama Mbak Mary denger nggak suaranya? Yang lain jelas Mbak. Mungkin sinyalnya Mbak Naisha ya. Oke, lanjut ya. Jadi ketika kita membicarakan pembangunan, ketika kita membicarakan pembangunan bangsa Indonesia gitu kan, ada 6 periode. Kita bisa lihat di sini. Periode pertama yaitu sejak pertama Indonesia merdeka, yaitu 1945 sampai 1949, itu disebut juga periode revolusi fisik. Kemudian yang kedua, periode kedua yaitu 1950 sampai 1955. Itu disebut dengan periode konsolidasi. Sebenarnya mau saya ceritain nih periode-periode ini tuh apa gitu kan. Tapi kita sudah masuk udah telat 40 menit kita. Jadi kita cepet aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada soal ada hubungannya dengan ini nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang ketiga ada periode rencana 5 tahun, yaitu pada tahun 1956 sampai 1960.
Dan yang keempat yaitu ada periode pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Ya, karena 8 tahun jadi periodenya ya 8 tahun ya, dari tahun 1961 sampai 1969. Yang berhenti dengan adanya apa? Dengan adanya G30 SPKI pada tahun berapa? Yaitu pada tahun 1965. Pada saat ibu saya lahir nih, 1965. Kemudian muncullah periode Orde Baru nih, yaitu pada tahun 1966 sampai 1999. Dan sekarang periode kita sekarang hidup di periode yang namanya periode reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 sampai sekarang. Nah, sekarang selanjutnya kita sudah mengenal gitu kan perubahan, kemudian bentuk perubahan. Yang mana kita juga mengenal bentuk perubahan yang direncanakan itu namanya disebut pembangunan. Nah, ketika kita membicarakan pembangunan kemudian dikaitkan dengan Indonesia, ternyata ada 6 periode gitu. 6 periode bangsa Indonesia dalam hal pembangunan gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui periode-periode pembangunan dari bangsa Indonesia, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih tanggapan gitu kan, bagaimana sih cara masyarakat Indonesia dalam menanggapi perubahan yang terjadi gitu kan, seperti apa kecenderungan atau perilaku, attitude masyarakat Indonesia terhadap perubahan gitu, terhadap pembangunan gitu kan. Yang pertama kita bisa lihat, yang poin A kita lihat ya, masyarakat Indonesia cenderung bertahan atau tidak berubah atau tetap. Maksudnya adalah masyarakat akan menolak nilai-nilai baru yang akan mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tetap dipertahankan Pancasila serta Undang-Undang 1945. Ini kok Mbak Naisha nggak ada suaranya ya? Padahal yang lain jelas ya. Oke. Ya, tadi ya. Jadi tadi kita sekarang belajar mengenai sikap-sikap atau bagaimana sih kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menanggapi atau dalam menyikapi adanya perubahan gitu kan. Yang pertama, masyarakat Indonesia tuh cenderung bertahan atau tidak berubah. Karena tadi masyarakat Indonesia akan menolak nilai-nilai baru yang akan mengubah sendi-sendi pokok masyarakat Indonesia atau akan tetap gitu kan ketika menghadapi perubahan yang tidak sesuai dengan ideologi serta tadi ya Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat Indonesia tuh cenderung bertahan gitu, tidak berubah. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia cenderung berubah. Ketika apa gitu kan? Maksudnya adalah masyarakat Indonesia akan menerima nilai-nilai baru atau hal-hal baru yang membawa manfaat menuju terjaminnya kesinambungan masyarakat Indonesia. Nah, suatu perubahan sosial akan menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia apabila sebagai berikut. Jadi ini, yang pertama tadi masyarakat Indonesia itu cenderung bertahan gitu kan, cenderung bertahan atau tidak berubah ketika menghadapi perubahan yang tidak sesuai dengan ideologi atau Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua, sekarang kita belajar mengenai masyarakat ketika apa sih masyarakat Indonesia itu cenderung dia berubah gitu ketika menghadapi perubahan. Yang pertama adalah adanya perubahan sistem budaya. Maksudnya dari sistem budaya yang ada di Indonesia itu meliputi apa aja gitu kan? Budaya etnik, budaya agama besar, kemudian budaya Indonesia dan budaya asing.
Jadi suatu perubahan sosial akan menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia apabila sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya perubahan sistem budaya. Jadi maksudnya dari sistem budaya yang ada di Indonesia itu meliputi sistem budaya etnik, kemudian budaya agama besar, kemudian sistem budaya Indonesia, dan sistem budaya asing. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang terjadi mendukung program kependudukan. Contohnya adalah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui program keluarga berencana. Dulu tidak ada program berencana gitu kan, karena pertumbuhan masyarakat Indonesia itu semakin hari semakin tinggi, kemudian pemerintah melakukan perubahan ya yang direncanakan gitu, yang berupa program keluarga berencana, yang mana keluarga bahagia itu dikatakan cukup memiliki 2 anak aja gitu kan. Nah, ketika menghadapi perubahan yang seperti ini, masyarakat Indonesia itu cenderung mau berubah gitu. Kenapa? Karena itu dapat menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia, tidak bertentangan dengan dasar negara dan juga ideologi gitu kan. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi mendukung program lingkungan. Contohnya adalah setiap usaha dalam meningkatkan kemakmuran melalui pengembangan sumber daya alam dan energi harus mempertimbangkan kelestarian hidup. Jadi yang ketiga adalah perubahan sosial yang terjadi mendukung program lingkungan. Jadi semakin hari gitu kan ya, semakin hari semakin zaman industri, misalnya contoh adalah industri di Indonesia semakin maju, misalnya industri apapun lah ya, industri tekstil, kemudian industri apapun gitu kan. Nah, setiap usaha dalam meningkatkan itu kan merupakan usaha dalam meningkatkan kemampuan ya, melalui pengembangan sumber daya alam atau energi gitu kan. Nah, masyarakat Indonesia itu cenderung mau berubah gitu, cenderung dia mau berubah karena cenderung mau berubah dalam hal ini. Kenapa? Karena tadi itu dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan juga dapat menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia. Namun ada yang perlu di-underline di sini, ada yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa meskipun ada perubahan sosial yang berubah, misalnya peningkatan industri, kemudian pengembangan sumber daya alam dan energi, misalnya contohnya Freeport dan banyak contoh lainnya ya, misalnya ya. Namun ada yang perlu di-underline gitu. Ketika masyarakat mengatakan yes atau no untuk mau berubah gitu kan, harus ada yang digarisbawahi, yaitu harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Jadi perusahaan-perusahaan atau industri-industri tadi itu harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Nah, contoh real dari ini adalah perusahaan itu ada yang namanya program CSR. CSR yang artinya adalah Corporate Social Responsibility. Jadi untuk semua perusahaan di Indonesia itu harus memiliki yang namanya Corporate Social Responsibility, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Contohnya misalnya ada perusahaan A, misalnya dia bergerak dalam bidang tekstil. Nah, ketika membuat kain atau apapun itulah ya, ada limbahnya kan ya, ada limbah. Nah, limbah tersebut tidak serta-merta dibuang gitu tanpa adanya tanggung jawab gitu kan. Nah, si perusahaan yang menghasilkan limbah tadi, selain dia juga harus mengurusi limbahnya tadi, dia juga harus memiliki yang namanya program
CSR, jadi bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Ini CSR itu tidak harus dalam bentuk misalnya tadi dia menghasilkan limbah kemudian dia harus membersihkan limbahnya gitu kan ya, dia harus menetralisir limbahnya. Tidak hanya itu, bisa juga dalam bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, bisa dalam bentuk education atau pendidikan, bisa dalam bentuk misalnya menolong yang tidak mampu, anak yatim dan lain-lain. Kalau tidak salah itu sekarang besarnya 5% kalau tidak salah. Jadi intinya perusahaan itu harus memiliki program yang namanya CSR. Karena kenapa? Karena dia itu eksis, ada di dalam masyarakat gitu kan, di sekitar masyarakat. Jadi apa yang mereka dapat itu diminta untuk dibagi ke masyarakat, karena mereka eksis di tengah masyarakat, dan adanya mereka itu berdampak gitu kepada masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya pajak ya, jadi tidak hanya pajak yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan gitu kan. Jadi mereka juga diharapkan memiliki yang namanya corporate social responsibility atau CSR ini tadi, yang besarnya sekarang kalau nggak salah 5%. Oke Mbak Karisma, selamat malam. Oke, akhirnya masuk ya. Oke, lanjut ya Mbak, kita sekarang sedang membahas tentang pembangunan yang merupakan perubahan yang direncanakan gitu kan. Kemudian yang keempat adalah adanya perubahan sistem ekonomi. Suaranya kecil, coba Mbak digedein Mbak suaranya Mbak, soalnya yang lain jelas soalnya. Coba ya, kodein ya. Ya Mbak, coba digedekan volumenya ya. Ya, oke, yang selanjutnya adalah adanya perubahan sistem ekonomi. Contohnya adalah melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan ekonomi terhadap pengaruh liberalisasi dan globalisasi. Ya, itu ya. Nah, untuk menjamin kesinambungan masyarakat Indonesia perlu dikembangkan dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi iptek atau ilmu pengetahuan teknologi negara maju ya, agar tercapai peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Nah, suatu hal yang harus dimengerti bahwa perubahan yang diharapkan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, akan tetapi masyarakat Indonesia itu harus mampu merubahnya. Nah, sekarang kita membahas tentang pemeliharaan nilai-nilai luhur sebagai upaya untuk mempertahankan kesinambungan masyarakat. Jadi memang iya gitu kan, perubahan itu dapat membawa suatu bangsa atau masyarakat, yang di sini kita fokus di masyarakat Indonesia, itu bisa menjadi lebih baik. Namun ada nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan, yang harus dipelihara oleh masyarakat Indonesia, yang mana itu juga fungsinya itu untuk mempertahankan kesinambungan dari masyarakat Indonesia tersebut. Jadi jati diri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu tidak luntur gitu. Jadi harus, meskipun perubahan itu kita need yang namanya perubahan, karena karena bisa membawa kita menuju yang lebih baik gitu kan ya. Namun harus ada nilai-nilai luhur yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Nah, seperti apa? Oke, kita bahas. Nah,
Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai poin ini ya. Pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam upaya mempertahankan kesinambungan masyarakat Indonesia. Nah, dalam mewujudkan kesinambungan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang modern ya, kemudian mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan modal saja itu ternyata tidak cukup ya. Jadi tadi dalam mewujudkan kesinambungan masyarakat Indonesia itu tidak cukup hanya dengan tadi penguasaan iptek, kemudian keterampilan, kemudian modal saja itu tidak cukup gitu kan. Nah, nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian kita, kepribadian bangsa Indonesia yang menggambarkan kebudayaan nasional ya, jati diri kita gitu kan, harus kita pertahankan dan pelihara tanpa perlu mengalami perubahan. Nah, nilai-nilai luhur seperti tadi ya, itu merupakan identitas kita atau jati diri kita sebagai suatu bangsa. Bangsa lain menamakan kita bangsa Indonesia atau mengetahui kita adalah bangsa Indonesia karena kita memiliki identitas, memiliki jati diri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain gitu. Kita memiliki karakteristik lah. Itulah yang perlu kita pelihara. Nah, sedangkan nilai-nilai lain atau nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu lebih-lebih yang dapat merusak kepribadian bangsa itu harus mampu kita tolak. Nah, oleh karena itu, salah satu persoalan pokok bangsa adalah tadi pewarisan dan pelestarian nilai-nilai yang kita anggap luhur yang menjadi kepribadian sendiri kepada generasi berikutnya. Nah, disinilah aspek kehidupan yang mengalami perubahan dalam menuju masyarakat modern itu harus mengadakan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang luhur tadi. Nah, dalam proses penyesuaian situasi dan kondisi masyarakat umumnya rawan ya, karena nilai lama itu mulai ditinggalkan gitu ya. Sedangkan dengan nilai-nilai Pancasila nilai baru itu belum tentu atau belum melembaga gitu kan. Nah, segala perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu diharapkan akan tetap menjaga keutuhan dan kesinambungan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang berkesinambungan adalah masyarakat yang kuat, bersatu dan dinamis dan mampu memelihara atau menjaga nilai-nilai luhur dan upaya mempertahankan masyarakat Indonesia. Jadi misalnya contoh nih ya, contohnya adalah misalnya Indonesia itu kan terkenal orangnya ramah-ramah gitu kan ya, kemudian sopan gitu kan, sopan dalam tutur kata, kemudian dalam berbusana gitu kan. Nah, sekarang kita bisa lihat banyak juga gitu orang yang pakai jilbab gitu kan, tapi banyak juga di luar sana yang kita melihat style-style baru yang di zaman nenek moyang di zaman dulu mungkin gak ada gitu kan, kita nggak pernah lihat gitu kan. Sekarang banyak gitu style-style western gitu kan, yang kalau dikenakan di western sih baik-baik aja, tapi kalau dikenakan di negara kita sepertinya kurang pas gitu kan ya. Nah, seperti itu kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Indonesia harus pandai-pandai memilah. Banyak fashion gitu kan, banyak fashion yang bisa kita pilih gitu kan. Kita mau dari Korea, mau dari western sekalipun, dari India atau dari belahan bumi manapun gitu kan, carilah yang cocok dengan karakter atau jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai karena kita mengikuti yang namanya perubahan tadi ya, perubahan globalisasi, sekarang modelnya kayak gini, jangan sampai itu mengikis nilai-nilai atau jati diri kita yang tadinya bangsa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang sopan, baik dari tutur kata, busana gitu kan, tertutup, rapi. Itu terkikis dengan adanya tadi perubahan yang bersifat globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kebudayaan atau identitas
jati diri kita gitu kan. Jadi tidak semua perubahan atau style dari negara lain itu bisa baik untuk kita adopsi. Jadi kita harus pandai-pandai memilih gitu kan, dan sebisa mungkin apa yang kita tiru, yang kita ubah dari diri kita itu tidak merubah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itu tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia ya terhadap negara kita gitu kan. Kita tidak membicarakan tentang agama dan lain-lain, tapi itu tanggung jawab kita terhadap bangsa Indonesia. Kita harus memelihara nilai-nilai luhur. Itu adalah salah satu contoh tadi berkenaan dengan fashion. Masih banyak lagi contohnya ya. Kemudian kita sekarang belajar mengenai ciri-ciri masyarakat tradisional dan perubahannya menjadi masyarakat modern. Nah, setelah kita mengetahui gitu kan, sebagai masyarakat itu, kedudukan kita sebagai masyarakat itu harus gimana sih dalam menghadapi perubahan gitu kan, kita harus kayak apa. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai ciri-ciri masyarakat tradisional yang mana menjadi masyarakat modern. Itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, setiap masyarakat selalu mengalami perubahan peningkatan dalam rangka memperoleh efektivitas atau efisiensi kerja ya, serta mutu kehidupan yang lebih baik tentunya. Kita pun seperti itu. Nah, perubahan itu berupa perubahan yang berangsur-angsur meninggalkan pola pikir atau rasional manusia. Benarkah seperti itu? Nah, perubahan masyarakat ini tidak berlangsung mulus, bermacam-macam hambatan akan timbul dan terkadang mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Misalnya, pada masalah pertumbuhan penduduk misalnya, ketenaga kerjaan misalnya, kemudian keamanan dan kelestarian lingkungan. Itu membutuhkan yang namanya proses, atau tidak serta-merta berubah secara drastis gitu kan ya, tapi berangsur-angsur dan terkadang mengalami yang namanya kesulitan atau hambatan. Nah, kita sekarang mengenal mengenai pola pikir tradisional mengandung unsur-unsur sebagai berikut ya. Ini adalah pola pikir masyarakat tradisional. Jadi sebelum kita mengetahui perubahannya menjadi masyarakat modern, kita ketahui dulu masyarakat tradisional itu seperti apa sih gitu kan, pola pikirnya seperti apa sih, rasionalnya. Karena tadi dikatakan bahwa perubahan itu justru berangsur-angsur meninggalkan pola pikir atau rasional manusia di zaman dulu gitu kan. Nah, rasional atau pola pikir tradisional mengandung unsur-unsur seperti ini. Yang pertama, bersifat sederhana dan memiliki daya pakai serta produktivitas yang relatif rendah. Jadi kalau pola pikir masyarakat tradisional ya zaman dulu itu cenderung sederhana gitu kan, dan memiliki daya pakai serta produktivitas yang relatif rendah. Dia yang bisa memberi contoh nggak misalnya? Ini Mas Andi atau Mbak Andi nih. Nah, di sini ada contoh ya, pola pikir tradisional mengandung unsur-unsur ini sebagai bersifat sederhana dan memiliki daya pikir serta produktivitas yang relatif rendah. Contohnya bisa memberi contoh misalnya Mbak Aning, Mbak Mary, Mbak Naisha, Mbak Karis. Ini Mbak Andi atau Mas Andi ini? Mas Andi ya kayaknya ya. Saya pernah lihat pos-posan Mbak Karis ini kayaknya. Mas Andi ini kayaknya. Kemudian Mbak Herlin. Ya, ada yang bisa memberi contoh untuk poin A? Halo? Biar dua arah ya belajarnya ya. Kalau saya terus yang ngomong nanti bosen. Gimana Mbak Hening, Mbak Mary? Atau Mbak Herlin nih? Atau yang lain? Gimana, ada yang bisa memberi contoh nggak?
Kok pada diem semua nih? Ngantuk nih jangan-jangan. Apa pertanyaannya? Aduh, apa pertanyaannya? Oke, saya jelasin aja ya. Jadi di sini ya, contoh pola pikir masyarakat tradisional itu mengandung unsur-unsur seperti ini. Pertama adalah bersifat sederhana dan memiliki daya pakai serta produktivitas yang lebih rendah. Contohnya adalah misalnya zaman dahulu masyarakat tradisional itu ketika mengolah sawah itu menggunakan apa ya, bajak ya, menggunakan kerbau, itu bukan, itu kan sederhana ya. Ketika membajak sawah menggunakan kerbau, kemudian ada apa sih, kayu-kayu di belakangnya itu, kemudian nanti tanahnya menjadi gembur, itu kan mengemburkan tanah, itu kan ya bisa gitu. Tapi mereka membuatnya ya sederhana. Mereka punya kerbau, mereka berpikir untuk menggunakan kayu gitu kan, kayu atau apa sih itu, kayu kalau nggak salah, jadilah alat pembajak gitu kan. Nah, bagaimana dengan produktivitasnya gitu kan, bisa dipakai, tapi kita bandingkan dengan mesin persawahan yang ada di zaman sekarang. Saya sih nggak terlalu tahu ya, jujur ya, tentang dunia persawahan, tapi bisa lah kita lihat bedanya. Mungkin dulu dalam waktu sehari bisa membajak, contoh misalnya 3 bagian sawah misalnya. Nah, karena sekarang menggunakan mesin yang lebih canggih, mungkin bisa lebih cepat gitu, bisa 2 kali lipat. Nah, seperti itu. Produktivitasnya pun relatif rendah karena tadi alat yang digunakan itu sederhana. Berbeda dengan sekarang. Kita ingin sesuatu itu lebih produktivitas, lebih efisien gitu kan, sehingga kita tadi melakukan yang namanya perubahan. Kemudian yang kedua, bersifat tetap atau monoton. Kemudian yang ketiga, berkaitan erat dengan tradisi masyarakat atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir adalah dalam beberapa hal memiliki sifat irasional, yaitu tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak berdasarkan akal pikiran manusia. Ini banyak ya, kalau misalnya apalagi kalau di daerah desa-desa gitu kan, ketika apa ya, contohnya apa ini, misalnya yang tindakan irasional ini, ada yang bisa memberi contoh nggak? Dalam beberapa hal memiliki sifat irasional, yaitu tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak bersifat akal pikiran manusia. Contohnya ada yang tahu? Misalnya kalau pola pikir tradisional adalah contohnya ini ya, ada sifat irasional gitu. Halo? Ini kok Mas Andi aja nih yang jawab saya tadi. Yang lain gimana nih? Nah, contohnya adalah misalnya kayak sesembahan itu ya, misalnya kayak sajen-sajen gitu kan contohnya. Mungkin sekarang sudah tidak ada ya di masyarakat modern gitu kan, namun sering kita temui, misalnya kayak adat persembahan-persembahan gitulah, itu akan lebih banyak kita temui pada masyarakat tradisional gitu ya. Kemudian kita mengenal bagaimana pola pikir modern. Setelah kita tadi mengetahui rasional dari masyarakat tradisional, sekarang kita akan tahu gitu pola pikir atau rasional dari masyarakat modern. Yang pertama adalah dia itu cenderung bersifat dinamis, yang artinya adalah tadi berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau tadi ya, kalau tradisional itu dia cenderung monoton, tapi kalau yang masyarakat modern atau memiliki pola pikir modern itu dia cenderung dinamis gitu, mau mengikuti atau berubah mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya, berdasarkan akal pikir manusia dan senantiasa mengembangkan efisiensi dan efektivitas. Tadi ya, misalnya contoh
mesin jahit aja lah. Mesin jahit dulu misalnya pakai yang apa, mesin tenun lah, misalnya tenun dulu misalnya masih menggunakan tangan gitu kan, sehari mungkin jadi satu. Kemudian sekarang sudah ada mesin-mesin canggih, sehari bisa menghasilkan puluhan gitu kan. Jadi masyarakat modern itu dia cenderung mengembangkan efisiensi dan efektivitas, yang mana hasilnya nanti produktivitas akan meningkat gitu kan. Berbeda dengan masyarakat tradisional yang dia cenderung sederhana, kemudian produktivitasnya pun ya rendah gitu, karena mereka menggunakan alat yang sederhana. Ketiga, bersifat modern, yaitu sistem otomatisasi dan serba mekanik. Jadi ciri-ciri atau pola pikir masyarakat modern adalah dia bersifat modern juga gitu, sistem otomatisasi dan serba mekanis. Kita bisa lihat bahwa sekarang ya, kalau di pabrik misalnya atau industri, amount atau jumlah manusia, number dari manusia yang bekerja itu kan bukan semakin hari semakin bertambah ya, tapi semakin berkurang ya, dikurangi. Kenapa? Karena sekarang company atau pengusaha itu cenderung lebih banyak menggunakan mesin gitu kan, tidak lagi manusia. Ada ya, meskipun ada part-part atau bagian-bagian yang itu tidak mungkin digantikan oleh mesin, misalnya contoh quality control gitu kan. Namun hal-hal yang bersifat, namun banyak hal gitu kan yang dulunya hanya dikerjakan manusia, namun sekarang dikerjakan oleh mesin gitu kan. Lah, kenapa sih kok seperti itu? Karena masyarakat modern itu berpikirnya tadi efisien dan efektif, karena mesin lebih cepat daripada manusia. Jadi mereka berpikir otomatisasi dan dilakukan serba mekanis. Oke, yang keempat, tidak berkaitan erat dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat. Jadi apa-apa yang dilakukan mereka itu logis gitu, rasional gitu, tidak ada hal-hal yang bersifat irasional. Misalnya contoh tadi, sesajen apa gitu kan, kita nggak pernah yang menemui di masyarakat modern gitu kan. Jadi everything needs reason gitu, dan arahnya tuh ke efisiensi dan efektivitas tadi. Hal-hal yang bersifat irasional itu sudah tidak ada di dalam pola pikir masyarakat modern. Ya itu tadi ya. Nah ini perbedaan prinsip hidup masyarakat tradisional dengan masyarakat modern menurut Dr. Andes Kuswanto adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan prinsip hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kalau masyarakat tradisional, keluarganya itu cenderung besar, ya nggak sih? Kemudian masyarakat modern itu cenderung kecil. Oke, ini kita mudah ya ketika kita membahas tentang ini. Contohnya adalah kita lihat ibu kita lah. Ibu kita itu berapa bersaudara gitu. Kalau saya sama ibu saya 7 bersaudara. Kemudian sekarang yang modern, saya nih sekarang nih, keluarga saya berapa gitu anaknya, bapak ibu saya lah, anaknya cuma 2 gitu kan. Lah, kalau dulu berarti keluarganya besar gitu, anaknya banyak gitu kan. Nah sekarang kita cenderung masyarakat modern itu cenderung mengurangi, dia cenderung lebih comfort, lebih nyaman dengan keluarga yang lebih kecil gitu kan. Kemudian yang kedua, status sosial berdasarkan warisan keturunan. Nah, jadi kalau zaman dulu itu masih mengenal yang namanya darah biru, darah merah, darah kuning gitu kan. Kenapa? Karena status sosial pada zaman dahulu dilihat dari warisan dari keturunan. Jadi dia dulunya anaknya siapa, dia dulunya cucunya siapa, itu akan terngiang-ngiang gitu, akan tertempel, akan tertanam pada dirinya sebagai status sosialnya gitu kan. Kemudian namun beda dengan sekarang ya. Misalnya dulu si A misalnya adalah anak orang miskin. Oke lah, dia anak orang miskin gitu kan. Namun dia sekolah kemudian sekolah tinggi misalnya ya. Terus kemudian dia beruntungnya dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, gajinya gede misalnya.
ya bisa beli rumah, beli mobil dan segala macam gitu kan, kerjanya bagus. Nah sekarang dia sudah tidak lagi orang miskin, status sosialnya sudah beda gitu. Status sosialnya bukan lagi dilihat dari oh tadi miskin gini-gini, tapi dilihat dari kerjanya dia, prestasi kerjanya dia, hasilnya itu apa. Jadi itu perbedaannya dari masyarakat yang dulu dengan masyarakat yang sekarang. Kemudian yang ketiga, tanah sebagai lahan pertanian. Kalau zaman dulu itu tanah kan memang untuk lahan pertanian ya, di sekitar kita itu banyak ya sawah gitu kan. Namun beda ya, kita lihat di masyarakat modern ya, tanah yang dulunya itu sebagai persawahan gitu kan, sudah tidak lagi sebagai sawah namun sebagai pabrik industri gitu kan. Nah itu adalah perbedaan yang mencolok ya, yang bisa kita lihat di sekitar kita gitu kan, mengenai penggunaan tanah. Oke. Yang terakhir adalah hubungan peranan berdasarkan kekeluargaan. Jadi kalau zaman dulu itu hubungan peranan itu berdasarkan kekeluargaan. Jadi orang zaman dulu itu masih memegang erat ini ya. Bukan sekarang tidak memegang erat kekeluargaan, bukan, namun apa-apa yang dilakukan di zaman dulu, misalnya kerja gitu kan, dilakukan. Halo? Suaranya putus-putus, Mas. Ini katanya Mas Andik, suaranya kok putus-putus, jadi ngantuk saya. Keluar dulu, Bu. Gimana yang lain? Ini denger nggak suara saya? Ini nanti saya tiwas ngomong gitu kan, tapi tinggal tidur kan. Halo? Suaranya makin lama makin kecil. Oke, saya tes suara dulu lah ya. Oke, halo Mbak, jelas? Oke, jelas. Oke. Pertanyaan aja dulu deh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti ngantuk lagi nih. Masih ada 32 menit. Karena ya sosiologi ya seperti ini ya. Sosiologi ya pelajarannya kayak gini nih, bikin ngantuk. Halo? Ada pertanyaan nggak? Pasti kalau kelas sosiologi gini. Aduh, 3 jam lagi ya. Oke, tadi ya, jadi kita sudah sampai tentang perbedaan masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Nah ini hubungan peranan berdasarkan kekeluargaan ya. Kalau hubungan peranan sekarang berdasarkan dengan kontrak. Nah ini, masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat petani ya, masih percaya bahwa kebahagiaan hidup manusia itu merupakan nasib yang sudah digariskan, bukan karena keberhasilan usaha manusia. Jadi ini adalah kemarin yang kita sudah bahas tadi ya, fatalistik gitu, sifat fatalistik tadi ya. Jadi sifat pasrah gitu kan. Nah ini Mbak Mary tanya nih, saya tanya untuk besok bahasa Inggris dimulai awal bisa tidak Miss? Mau dimulai jam berapa Mbak besok? Kalau jam 8 bisa nggak yang lain?
kalau jam 8 bisa sih Mbak, gimana dengan yang lain? Yang lain nggak kerja ya kalau jam 8? Oke, jam 8 ya, saya mulai jam 8 nggak apa-apa. Oke, dimulai jam 8 ya. Gimana, ada pertanyaan lagi biar nggak ngantuk nih? Mbak Hening ini, hening sekali nih, nggak ada suaranya mana? Mbak Meh. Oke, jam 8 ya. Oke, Mbak Hening bisa. Mbak Naisha mana nih? Mbak Naisha jangan-jangan suara saya nggak jelas. Oke, kita mulai besok jam 8 ya. Nah, kita lanjut ya, berarti ya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi? Ngantuk nanti takutnya saya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi masyarakat zaman dulu itu cenderung fatalistik dia. Dia pasrah gitu kan, menganggap bahwa apa yang terjadi atau yang dialami sekarang atau kebahagiaan yang dialami itu merupakan nasib gitu, tidak bisa diubah dengan keberhasilan usaha manusia gitu kan. Nah, hal ini pada hakikatnya menjadikan manusia itu terikat oleh alam dan cenderung kurang agresif untuk berkembang tadi, untuk menanggapi perubahan ya. Nah, proses modernisasi atau mengubah dari masyarakat tradisional ke modern itu mengubah manusia yang hidupnya bergantung pada alam menjadi manusia yang dapat menaklukkan atau menguasai alam. Nah, masyarakat modern melihat masa depan sebagai hal yang akan diatur, bukan sebagai hal yang akan ditakdirkan. Jadi dia berorientasi masa depan ya, berorientasi pada masa depan, dan dia believe gitu, yakin bahwa masa depan itu bisa diatur gitu. Meskipun sudah ditakdirkan, namun masih bisa kita rencanakan gitu. Kita bisa berubah dengan usaha kita gitu kan. Itu perbedaan antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Nah, cita-cita yang diharapkan untuk harus dicapai melalui usaha keras, bukan sesuatu yang sudah diwariskan. Jadi untuk mencapai tujuan itu dilandasi langkah-langkah dan hasil pemikiran rasional, bukan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis dan tahayul. Jadi perbedaan lagi antara masyarakat tradisional dan modern dalam masyarakat modern ya, seperti kita lah. Ya, kalau saya mengkategorikan diri saya sebagai orang modern, kenapa? Karena saya percaya gitu kan, apa yang kita lakukan dengan usaha keras gitu kan, itu dapat mengubah nasib kita gitu. Berbeda dengan orang yang tidak berkebalikan dengan saya, pola pikirnya misalnya, halah, apa sih nasib, kebahagiaan atau keberuntungan yang kita punya itu nasib gitu, kita nggak bisa ngubahnya dengan usaha atau yang lain, itu sudah nasib, sudah fate dari yang maha kuasa, seperti itu. Nah, itu sekarang saya tanya, tadi kita sudah membahas ya, kita sudah mengenal mengenai ciri-ciri masyarakat rasional, masyarakat tradisional, dan masyarakat modern. Jadi ketika kita membahas ini, kita tidak membicarakan tentang masyarakat mana yang baik dan masyarakat mana yang buruk. Dua-duanya memiliki sisi plus dan minus ya. Jadi sekarang kita tidak membicarakan tentang itu, namun kita berusaha membuat atau berusaha mengenali masyarakat tradisional yang sifatnya seperti itu tadi loh. Terus kemudian diajak ke yang modern, ke yang lebih baik, namun tetap harus menjunjung atau memelihara nilai-nilai luhur. Nah, kita sekarang berkaca pada diri kita. Di sini ada Mbak Ning, Mbak Mary, dan Mbak Naisha. Tinggal 3 orang nih. Nah, kira-kira kita mengkategorikan diri kita sebagai masyarakat tradisional atau masyarakat modern nih? Halo?
Oke, masyarakat modern ya. Gimana dengan Mbak Ning, Mbak Naisha? Modern. Oke, Mbak Naisha juga ya. Jadi kita tergolong masyarakat modern. Jadi saya percaya kalau mbak-mbak ini tergolong masyarakat modern karena terbukti gitu kan mengadu nasib di sini. Jadi kita believe bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengubah nasib kita menuju yang lebih baik gitu kan. Ketika kita usaha, ketika kita berusaha, itu akan dapat membuat hidup kita lebih baik. Jadi kita adalah termasuk masyarakat modern berarti ya. Kita sudah tidak lagi percaya tahayul dengan datang ke dukun atau segala macam kemudian bisa mengubah nasib kita gitu kan, tapi dengan usaha yang real gitu. Oke, kita tadi bicara tentang masyarakat tradisional kemudian ke arah modern itu seperti apa gitu kan. Kita dalam berubahnya dari masyarakat tradisional ke modern itu kita akan mengenal yang namanya modernisasi. Apa sih modernisasi? Nah, di sini ada Mbak Ning, ada Mbak Mary, ada Mbak Naisha. Mbak Naisha mana suaranya nih? Mbak Naisha baca ya pengertian modernisasi ya. Halo? Atau Mbak Mary nih, Mbak Mary baca ya pengertian modernisasi nih biar nggak ngantuk. Mbak Ning nih kayaknya nggak bisa nih kalau ini, soalnya mic-nya dikunci nih. Oke, Mbak Mary ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Mary. Oke. Halo. Iya, Mbak. Kedengaran nggak, Miss? Oke, dengar, Mbak. Halo ya. Pengertian modernisasi. Ya. Saya baca sekarang ya. Oke. Halo. Oh, iya, Mbak. Dibaca sekarang ya. Iya, Miss. Halo. Pengertian modernisasi. Modernisasi menurut Selo Sumarjan adalah perubahan masyarakat. Halo? Kok hilang ya? Oh my god. Oke. Oke, Mbak, hilang ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi Mbak Mira udah berusaha membaca. Oke, saya baca aja ya sekarang pengertian modernisasi. Terima kasih Mbak Mary atas semangatnya. Oke, kita masih ada 20 menit. Jadi modernisasi menurut Selo Sumarjan adalah perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya, dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju hal-hal yang bersifat modern. Jadi tadi modernisasi adalah perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya. Jadi yang berubah itu masyarakat, apa yang berubah? Kebudayaan yang gimana sih aspeknya? Ternyata semua kebudayaan, aspek semua kebudayaan, dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju yang bersifat modern. Jadi intinya di sini adalah kita garis bawahi dari tradisional menuju ke modern, itu disebut modernisasi. Kemudian kita mengenal juga perubahan masyarakat atau perubahan sosial. Apa sih maksudnya? Merupakan perubahan yang berkenaan dengan perubahan struktur sosial dan sistem sosial. Kemarin ya, kita sudah belajar mengenai perubahan gitu kan. Yang berubah itu merupakan strukturnya. Kalau kemarin perubahan itu, ketika kita membicarakan tentang perubahan, yang berubah bisa struktur dan fungsinya gitu kan. Nah, kalau perubahan masyarakat atau perubahan sosial, spesifik kita lebih membicarakan tentang perubahan sosial, artinya perubahan secara spesifik ya, perubahan sosial. Kalau kemarin kan perubahan secara umum ya, jadi perubahan itu berubah struktur kemudian fungsinya. Nah, sekarang kita
membicarakan tentang perubahan masyarakat atau perubahan sosial. Jadi fokus ke sosial itu apa gitu kan, berkenaan dengan perubahan struktur sosial dan sistem sosial dalam kelompok tertentu. Nah, beberapa kelompok yang seringkali tampak dalam perubahan sosial yang membawa pengaruh terhadap perubahan struktur sosial dan sistem sosial itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah perubahan kumulatif, yaitu perubahan yang terjadi karena apa gitu, karena gangguan keseimbangan berkali-kali sehingga menimbulkan perubahan baru baik bersifat kemunduran maupun kemajuan. Jadi yang namanya kumulatif itu dia ini ya, keseimbangan yang terjadi karena ini berkali-kali, gangguan keseimbangan yang berkali-kali sehingga menimbulkan perubahan baru baik bersifat kemunduran maupun kemajuan masyarakat. Kemudian perubahan akurat adalah perubahan yang terjadi karena ada gangguan hanya sekali dan menghasilkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial ke pemerintah nasional yang meliputi struktur dan sistem sosial masyarakat baru. Kita mengenal dulu aja ya bentuk-bentuk perubahannya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan bergelombang, adalah perubahan yang terjadi karena ada gangguan keseimbangan dalam masyarakat yang selalu timbul kembali, tetapi juga selalu terjadi keseimbangan yang seakan-akan terjadi perubahan bergelombang. Misalnya, contohnya adalah pergantian radikalisme dari konservatisme dalam sistem politik. Jadi yang dulunya radikal sekarang jadi konservatif gitu kan, di dalam sistem politik itu merupakan perkembangan yang bergelombang. Namun gerak yang kedua adalah gerak konjungtur pada proses ekonomi ya. Artinya ekonomi itu dia naik turun gitu secara bergantian. Jadi kalau kita membicarakan ekonomi jelas ya, itu naik turun gitu kan. Kadang kita contoh part kecil dari ekonomi adalah currency gitu atau nilai tukar. Itu dia berubah, namun dia berubahnya bergelombang ya. Dulu dari 2000, kemudian 4000, ke 7000, 8000 sampai 11000, 13000 kemarin, dan sampai pernah naik sampai 14700. Balik lagi ke 13000. Dia berubah namun bergelombang gitu kan. Titiknya itu di mana? Itu tidak jelas, dia naik turun. Ya, jadi gerak konjungtur gitu. Seperti itu. Nah, nah dalam proses modernisasi ya berlangsung secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, baik bidang ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, semua itu berlangsung sebagai akibat munculnya paham atau rasionalisasi yang perwujudannya berubah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kemajuan dan mutu kehidupan yang lebih sejahtera. Dan modernisasi pada masa sekarang ini terjadi di mana-mana gitu kan ya, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, walaupun begitu ada perbedaan kualitatif atau kualitasnya antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok yang lain gitu kan dalam menerima modernisasi. Ada gitu perbedaan. Misalnya contoh Indonesia adalah negara berkembang. Dia kalau dibandingkan dengan negara misalnya USA misalnya kan Indonesia lebih tradisional gitu kan dibandingkan dengan USA atau negara maju lainnya. Nah, masyarakat Indonesia dia kemudian melakukan yang namanya modernisasi, perubahan dari masyarakat yang tradisional ke yang modern. Nah, namun tidak semua bagian dari masyarakat Indonesia, tidak semua layer atau part atau kelompok masyarakat Indonesia itu stepnya dalam menjalani atau dalam modernisasi ini sama gitu kan. Mungkin di Jakarta dia cepat gitu terjadi modernisasinya, beda ketika di daerah yang lebih ke sana, ke timur ke sana. Misalnya contohnya adalah daerah saya misalnya Jawa Tengah gitu kan, beda dengan Jawa Barat. Nah, seperti itu. Jadi itu tergantung. Jadi sama negara itu belum tentu memiliki modernisasi itu belum tentu merata gitu kan.
kelompok, jangankan kok dari Jakarta ke Jepara gitu kan, sama-sama Jakarta aja beda gitu modernisasinya gitu kan. Lah, di semua negara modernisasi bertujuan sama, yaitu meningkatkan taraf hidup terutama dalam bidang ekonomi. Nah, di sini untuk meningkatkan taraf hidup di negara berkembang dipilih cara yang telah ditempuh oleh negara maju. Yang pertama adalah jelas mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya adalah sekarang saya belajar di sini, gitu kan, saya belajar di Taiwan, yang notabene adalah Taiwan adalah negara berkembang, negara maju gitu kan. Taiwan adalah negara maju, Indonesia adalah negara berkembang, kemudian mengirimkan anak-anak anak-anak Indonesia untuk datang ke Taiwan, kemudian belajar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini, yaitu niatnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup negara Indonesia tadi. Apabila kita sudah berkembang, itu diharapkan kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Ketika sudah balik, kemudian kita dapat meningkatkan taraf hidup kita, dapat memajukan Indonesia. Itu contohnya. Jadi salah satu cara yang ditempuh negara berkembang, contohnya adalah Indonesia, ketika dia ingin maju gitu kan, ingin lebih modern, dia harus meningkatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah mengirim putra-putrinya ke negara maju gitu kan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan teknologi. Jadi ketika suatu negara dia ingin lebih maju, dia harus memiliki teknologi yang advance, seperti yang dimiliki oleh negara maju. Dari tadi kita ngomong masalah sawah kemudian industri gitu kan. Lah dulu misalnya Indonesia membajak sawah. Misalnya dulu petani Indonesia dia membajak sawah kan dengan menggunakan kerbau tadi ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, negara maju ada teknologi baru. Alat pembajak mesin gitu. Nah, ketika kita sebagai negara berkembang ingin maju gitu kan, ingin maju seperti negara maju, nah kita juga harus mengembangkan teknologi kita untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kita dengan menggunakan alat yang seperti itu juga gitu kan. Meskipun mereknya beda gitu kan, tapi kita mengembangkan teknologi yang sama dalam bidang persawahan gitu. Kemudian mengadakan industrialisasi, jelas ya, dan mengembangkan ekonomi. Gimana Mbak, ada yang ditanyakan sampai sini? Halo Mbak Mary, Mbak Naisha. Oke, jelas ya. Oke, jelas. Sekarang kita tadi sudah mengenal yang namanya modernisasi. Nah, ini yang perlu kita pahami nih. Ketika kita membicarakan masalah modern gitu, sesuatu hal yang modern, itu seringkali kita langsung berpikir western gitu kan, kebarat-baratan itu modern. Nah, padahal modernisasi itu bukan berarti westernisasi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan barat. Itu sangat berbeda ya. Jadi modernisasi itu belum tentu dari western, atau modernisasi itu berbeda dengan westernisasi. Menuju ke arah modern itu belum tentu dengan cara kita meniru gaya hidup atau gaya style ya western gitu kan. Oke, sekarang kita jadi jangan salah kaprah gitu. Modernisasi itu bukan westernisasi. Jadi memang western atau kebanyakan western atau barat itu modern gitu, tapi bukan berarti ketika kita mengikuti semua style western itu kemudian kita jadi modern, itu bukan. Jadi beda ya. Nah, kemudian kita sudah mengenal modernisasi tadi, yaitu perubahan dari tradisional menuju ke modern ya. Sekarang kita mengenal westernisasi. Itu apa sih?
Westernisasi adalah sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan barat sebagaimana adanya. Nah, tanpa diseleksi, tanpa kita menjaga nilai-nilai luhur kita, memelihara nilai-nilai luhur kita atau jati diri kita. Itu disebut sebagai westernisasi. Nah, berlangsungnya melalui interaksi sosial yang berubah kontak sosial langsung ataupun tidak langsung, terutama melalui media cetak dan elektronik ya, seperti buku, majalah, televisi, video, dan bioskop. Jadi tadi ya, yang paling gampang adalah contoh atau analoginya, yang paling gampang adalah ketika kita membicarakan masalah modernisasi, itu bukan westernisasi dari sisi pakaian tadi. Memang gitu kan, memang kalau segala sesuatu atau kebanyakan kebudayaan barat itu atau apa yang dimiliki barat itu kebanyakan adalah suatu hal yang modern gitu kan. Namun harus kita garis bawahi, tidak semua apa yang kita tiru dari barat itu kemudian bisa dikatakan modern untuk kita. Kenapa? Karena tadi kita harus menggarisbawahi, kita harus ingat bahwa kita memiliki namanya nilai-nilai luhur, memiliki namanya identitas yang harus kita keep, kita pelihara, yang mana itu bisa menjadi identitas diri kita, yang bisa membedakan diri kita dengan masyarakat pada negara lain gitu ya. Jadi intinya adalah tidak semua adat barat itu bisa kita tiru kemudian itu disebut modern. Itu beda sekali. Modernisasi adalah bukan seperti itu. Namun kita tirulah hal-hal yang positif saja, hal-hal yang positif dan itu tidak melanggar jati diri kita, selain tidak melanggar dasar negara, tidak melanggar ideologi kita atau Pancasila, itu juga itu juga sesuai gitu dengan jati diri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kita harus menyeleksi seperti itu ya. Nah, westernisasi dapat berlangsung pada setiap generasi, baik anak-anak, kemudian remaja maupun orang tua ya. Kita juga bisa gitu kan, yang tidak atau kurang peka terhadap nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini nih, kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi kita yang ada di sini gitu kan ya, kita harus benar-benar ini peka gitu. Kita harus benar-benar menjunjung sebisa mungkin kita itu menjaga nilai-nilai kepribadian bangsa kita gitu. Jangan sampai terkikis, jangan sampai kita malah ikut-ikutan seperti orang sini. Oke, ikut baiklah, misalnya bedanya misalnya contoh orang Indonesia biasanya terkenal ngaret gitu kan, molor. Nah, kita sekarang di sini hidup dengan orang-orang Taiwan. Oh, ternyata mereka nggak molor gitu loh. Sikap molor itu loh jelek. Nah, kita berubah untuk on time gitu kan. Oke, kita bisa seperti itu. Namun dari sisi gampangnya misalnya fashion atau dari sisi apa ya, attitude yang lain lah, misalnya misalnya hampir sama sih ya kalau Asia, kalau Taiwan sama Indonesia sih ya, dari sisi pakaian aja lah misalnya. Nah, kita juga harus bisa pilih-pilih gitu, mana sih yang sesuai dengan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Jangan sampai kita terkikis, kita malah ikut-ikutan, kita hilang jati diri kita. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, di samping itu juga adanya dorongan dan keinginan seseorang agar dianggap maju atau modern. Jadi orang itu seringkali ya, kalau misalnya pengen dianggap maju modern kemudian ke westernan gitu kan. Padahal tidak semua gitu yang western itu dikatakan modern. Dan kemudian westernisasi di kalangan remaja berlangsung lebih intensif. Sebab kenapa? Pada usia itu secara psikologis sedang dalam proses mencari nilai yang dianggap baik, wajar. Nah, terkadang hanya atas dasar dorongan kegemaran atau pelampiasan nafsu belaka. Oke, sekarang kita melihat tabel ini, yang mana perbedaan modernisasi dan westernisasi oleh Dr. Andes Ahmadi dapat dilihat seperti ini ya di tabel 2.
Jadi modernisasi vs westernisasi. Kalau modernisasi itu pengaruh datang dari berbagai penjuru dunia, tidak hanya western. Bisa dari Taiwan yang notabene adalah Asia gitu kan, bisa dari Afrika gitu kan, bisa dari mana-mana, bisa dari Aussie gitu kan. Yang mana intinya adalah pengaruh yang memiliki pengaruh gitu kan. Kemudian pengaruh datang dari negara barat. Kalau westernisasi itu dia datangnya hanya dari negara barat, itu bedanya. Kemudian yang kedua, kalau modernisasi itu cenderung diseleksi, diorganisasi, dan direncanakan. Jadi ada seleksinya, ada organisasinya, dan direncanakan gitu, terplanning, tersusun dengan rapi. Tidak asal comot, dia diseleksi, itu disebut modernisasi. Jadi kita cocokkan dengan karakter diri kita. Itu disebut dengan modernisasi. Beda dengan westernisasi, tidak ada seleksi dan tidak terorganisir. Bahkan tidak direncanakan. Jadi tidak ada yang namanya proses seleksi di dalam westernisasi. Apa-apa yang style barat itu dipakai, diterapkan tanpa memperhatikan jati diri atau identitas diri, itu disebut juga westernisasi. Menimbulkan pengaruh positif nih kalau modernisasi. Kalau westernisasi menimbulkan pengaruh negatif. Kenapa? Karena tidak ada seleksi di sini. Kemudian yang keempat, pada modernisasi itu lebih bersifat menyeluruh pada aspek kehidupan. Ya, berbeda dengan westernisasi itu berlangsung pada aspek tertentu. Nah, di sini kita lihat, nah negara-negara barat meskipun lebih maju, tetapi kita harus ingat bahwa tidak semuanya itu tidak semua kemajuan yang dimiliki itu bisa diserap atau cocok dengan karakter Indonesia. Jadi kita tadi harus pandai dalam memilah-milah. Jadi tadi ya, kita jangan sampai salah gitu dalam mengartikan modernisasi. Tidak semua bahwa apa yang kita anut barat itu artinya modern, itu belum tentu, atau berakibat positif ke kita itu belum tentu. Yang namanya modernisasi itu dia akan berdampak positif. Kalau hasilnya dia tidak positif, dampaknya tidak positif, itu tidak bisa dikatakan sebagai modernisasi. Karena kenapa kok modernisasi hasilnya positif? Karena selalu ada proses seleksi, selalu terorganisir dan terencana gitu kan. Nah, oke, kita sampai sini dulu aja ya. Sekarang masih ada 3 menit. Ada Mbak Mary, Mbak Naisha, dan Mbak Herlin. Halo? Kita sudahi ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan bahasa Inggris besok ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan atau kedatangannya malam ini, kesediaannya untuk mengikuti kelas sosiologi. Meskipun memang membosankan nih kelas sosiologi, namun ya kita harus bersyukur gitu. Di luar sana itu banyak sekali yang pengen belajar tapi tidak punya kesempatan gitu. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk belajar, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Meskipun membosankan, meskipun bikin ngantuk gitu, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan yang penting niatnya kita adalah ibadah ya ketika belajar ya. Oke, terima kasih. Kemudian marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan sekarang, ilmu yang kita pelajari sekarang dapat bermanfaat bagi kita, tidak hanya di dunia maupun dapat menambah amalan kita di akhirat. Nah, selamat malam. Selamat malam dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.